Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam online service GBI Grace Community Center. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu untuk bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu mari kita sama-sama persiapkan pikiran, hati, dan roh kita untuk beribadah pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel Grace Community Center, silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur masih tetap dalam ibadah online. Kita bersyukur Tuhan masih menyertai kita sampai saat ini, amin. Mari kita persiapkan segenap hati kita untuk memuji menyembah Tuhan kita. Sebab Dia Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang layak untuk disembah. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Yesus. Kalau pagi hari ini Tuhan kami datang Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan lebih lagi ya Yesus. Mari Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang hadir, Engkau yang beracara bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami siap untuk beribadah kepada-Mu. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita tinggikan Tuhan kita lebih lagi. Sebab Dialah kekuatan kita. Haleluya Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Sekali lagi katakan, Engkaulah kekuatan kami. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan
sejauh langit Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besar, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari dengan segenap hati katakan, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sebab Engkaulah Tuhan kami. Haleluya. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kami, Kaulah kekuatan kami, Yesus. Hanya padamu kami berharap, Kaulah tempat pelindungan kami. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Hati kami menyembah-Mu, Yesus. Kami rindu lebih lagi. Mari Engkau hadir Tuhan. Haleluya, glory, glory, haleluya. Hanya Kau yang layak disembah. Kaulah kekuatan kami Tuhan, Kaulah tempat perlindungan kami, Yesus. Hanya padamu Tuhan, oh hanya padamu kami berlari. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau saja. Haleluya. Ya la bera la bes, cara la bera la bera la bera la bera la bera la. Ya la ba 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 bes, cara la bera la bera la bera la bes, cara la. Ya la bera la bera la ba 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 bes, cara la bera la bera la bera la. Ya la ba 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 bes, cara la bera la bes. Glory, haleluya. Kami bersujud menyembah-Mu. Ya la ba 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 bes, cara la bera la bera la bera la. Ya la ba
Oh Yesus, Tuhan kami mau lebih lagi memuji menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship His holy name. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship His holy. Sekali lagi, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship His holy name. I worship You, I worship His holy name. I worship His holy name. Berikan sorak-sorai meriah bagi Allah kita, sebab Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang layak disembah. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya ya Bapa. Haleluya Yesus. Kita bersyukur untuk Tuhan kita, amin. Sebab Dia Allah yang sangat berkuasa. Kuasanya sempurna. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 berkata bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak, amin. Tuhan mau agar kita percaya kepada Dia, sebab Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Rancangannya tidak ada yang pernah gagal. Kita bersyukur untuk Tuhan kita. Terima kasih ya Bapa. Kami mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah pujian ini Tuhan sungguh menyentuh setiap hati kami Tuhan. Dan sungguh kami mau meninggikan Engkau lebih lagi ya Bapa. Haleluya Yesus. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya kepada-Mu ya Yesus. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan
dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Amin Tuhan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya Yesus. Sungguh kami percaya kepada Engkau Tuhan. Sungguh kami bangga kepadamu ya Yesus. Sungguh kuasa-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau yang hadir Tuhan di setiap kami Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang memakai hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini adalah saat paling menyenangkan bagi kita semua. Karena saat ini kita dapat membawa persembahan kita bagi Tuhan yang telah memberikan segala yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu dapat membawa persembahan yang telah dipersiapkan sebelumnya melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Anda. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur bahwa kami dapat memberi untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap benih yang kami tabur untuk perluasan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Haleluya. Senang sekali kita bisa berjumpa pada pagi hari ini dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, minggu-minggu ini saya bertemu dengan beberapa teman, beberapa jemaat dan berbincang-bincang banyak hal terutama di sekitar usaha dan pekerjaan. Saya menangkap ada suasana yang berat, suasana yang berat begitu bagi teman-teman dalam kondisi seperti sekarang ini. Nah, saya kemudian teringat satu kali saya naik pesawat dan karena pesawat itu berjam-jam lama sekali, saya jadi bosen. Saya biasanya naik pesawat bawa file musik dan sebagainya udah bosen, maka saya mulai nonton film. Nah, saya pilih ada satu film yaitu berjudul Cinderella Man. Cinderella Man dengan bintangnya yaitu Russell Crowe. Nah, ini sebuah film, Cinderella Man ini sebuah film yang settingnya tahun 1930-an di Amerika dalam kondisi yang
depresi yang berat, depresi besar, Great Depression. Nah, karena suasana yang berat, maka ekonomi juga berat, orang sulit juga untuk mencari pekerjaan. Nah, adalah seorang bernama James Braddock. Nah, James Braddock ini adalah seorang petinju, tapi kemudian karena usia, dia mulai terjun dalam pekerjaan yang lain. Tapi karena sedang depresi, maka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap dan baik. Selain itu memang Braddock adalah orang yang senang sekali tinju. Dia tetap menggeluti sambil bekerja, sampailah suatu hari ada kesempatan tawaran untuk dia melawan juara 2 dunia pada waktu itu. Juara 2 tinju pada kelasnya. Nah, maka dia mengajukan diri untuk melawan juara tersebut. Orang-orang lain sangat memandang remeh kepada dia karena harusnya dia sudah berhenti karirnya sebagai petinju karena faktor usia. Tetapi James Braddock terus berusaha berlatih dengan keras. Satu hal yang memotivasi dia untuk kenapa dia harus bertanding karena keluarga. Saya harus memberi nafkah kepada keluarga saya. Kalau kerja ini tidak pasti, tapi ini satu hal, satu peluang yang bisa memungkinkan saya dapat uang. Jadi dia benar-benar dalam kesulitan ekonomi, maka tinju bertanding bukan sekedar hobi lagi, bukan sekedar untuk ketenaran, tetapi ini adalah untuk nasib seisi keluarga. Apa yang terjadi? Begitu pertandingan dimulai dan bertanding, terjadilah kejutan karena dia bisa menang KO pada ronde yang ketiga. Maka orang banyak menjadi gempar, dia menjadi bahan pembicaraan orang. Maka mulailah tawaran bertanding kepada dia berdatangan. Nah, dia harus ambil pertandingan demi pertandingan. Satu alasan, demi keluarga. Untuk menafkahi keluarga. Nah, dia terus mencari nafkah dengan bertanding. Dia berlatih dan bertanding. Hari-harinya diisi dengan hal-hal yang demikian. Sampai akhirnya kesempatan itu datang, yaitu sang juara dunia yang memberi kesempatan kepada dia. Tapi bukan hanya dia yang usia dari segi usia sebagai seorang petinju tidak muda lagi. Tetapi juga sang juara dunia ini adalah seorang petinju yang sangat sadis. 2 lawan terakhirnya mati di atas ring karena kerasnya pukulannya. Sehingga ketika James Braddock ini menantang juara dunia ini, banyak orang khawatir tentang nasibnya. Tetapi ada satu hal yang bisa mengalahkan segala rintangan dan halangan. Yaitu apa? Tekad dari James Braddock untuk menghidupi keluarganya. Untuk bertanggung jawab bagi kehidupan keluarganya. Dia terobos itu, dia lintasi itu, dia lewati itu dan akhirnya apa? Dia menjadi legenda. Menjadi orang yang terus dibicarakan. Karena apa? Karena dedikasinya bagi keluarga. Tanggung jawabnya bagi keluarga. Sehingga dia memenangkan pertarungan. Cinderella Man. Saya menganjurkan Bapak Ibu bisa menonton itu di YouTube. Pasti itu banyak. Apa yang kita bisa pelajari di sini yaitu bahwa panggilan untuk bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Menjadi pendorong James Braddock untuk bekerja, berlatih, dan bertarung yang berat. Dia menerima tantangan yang sangat berat asal mendapatkan uang untuk keluarga. Karena itu pagi ini saya memberi judul khotbah saya Determination. Ketetapan hati, sebuah tekad. Karena panggilan
untuk bertanggung jawab. Nah Bapak Ibu Saudara, di Alkitab ada beberapa tokoh yang kita akan pelajari bersama. Bagaimana mereka melintasi tantangan hambatan. Mereka melintasi kesulitan. Karena apa? Karena ketetapan hati mereka. Karena determination mereka yang sangat kuat. Yang pertama yaitu Bartimeus. Bartimeus adalah seorang yang buta. Dia sudah mendengar banyak tentang Yesus. Dia sudah mendengar bagaimana kuasa dan kasih Yesus yang dikerjakan melalui mujizat-mujizat yang dia perbuat terhadap banyak orang yang memerlukan belas kasihan Tuhan Yesus. Dia sudah mendengar. Karena itu ketika satu kali lewatlah Yesus, maka apa yang terjadi? Bartimeus segera mengenakan pakaiannya dan dia berteriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia keluar dari kebiasaannya, duduk sebagai seorang buta yang menanti belas kasihan. Dia melewati kenyamanannya karena dia pengen untuk mengalami kesembuhan dari Yesus. Tapi apa yang terjadi? Murid-murid tidak senang dengan perbuatan, dengan tingkah laku dari Bartimeus. Sehingga murid-murid melarang Bartimeus dan memerintahkan untuk diam. Tetapi Bartimeus, determination, ketetapan hati, tekadnya demikian tinggi. Dia terus berteriak-teriak sampai akhirnya Yesus harus berhenti. Siapa yang berteriak itu? Dan akhirnya mujizat terjadi untuk Bartimeus. Berita tentang Yesus sudah dia terima. Dan ketika kesempatan itu datang, dia tidak mau menyia-nyiakan. Bahkan ketika hambatan itu datang, pertentangan justru datang dari murid-murid Yesus sendiri. Tetapi Bartimeus menetapkan hatinya untuk terus menerobos. Dan akhirnya terjadilah mujizat. Tokoh-tokoh Alkitab penuh dengan determination. Sehingga akhirnya mereka mengalami mujizat, mengalami terobosan dalam hidup mereka. Di Perjanjian Lama ada sebuah kisah yang unik. Israel sedang mengalami kelaparan yang besar. Tetapi 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Elisa menjawab, dengarlah apa yang dikatakan Tuhan. Besok kira-kira pada waktu seperti ini dengan 1 uang perak saja orang dapat membeli 3 kilogram gandum yang terbaik atau 6 kilogram gandum jenis lainnya. Artinya sangat murah. Padahal sekarang sedang kelaparan. Kelaparan yang sangat besar. Tetapi Elisa, Nabi Elisa menubuatkan besok seperti sekarang ini akan terjadi bahan makan murah sekali. Tapi selalu ada berita baik, ada orang yang tidak percaya. Ayat 2, ajudan pribadi raja membalas, mana bisa, itu mustahil. Sekalipun pada saat ini juga Tuhan menurunkan hujan lebat dari langit. Nanti kau akan melihat hal itu terjadi, tapi kau tidak akan mengecap makanan itu sedikit pun. Jawab Elisa. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam masa kelaparan yang demikian, Elisa menubuatkan akan terjadi kelimpahan pangan, tetapi ajudan pribadi raja sama sekali tidak percaya dan mengolok-olok. Akhirnya Elisa berkata, engkau tidak akan mendapat bagian apapun. Apa yang terjadi? Di gerbang, di pintu gerbang kota adalah 4 orang kusta. 4 orang kusta itu lapar,
mereka sangat kelaparan. Mereka berpikir, kalau kita tinggal di sini saja, nggak ada orang lewat, maka kita akan mati kelaparan. Kalau kita pergi ke dalam kota, maka kita sebagai orang kusta tidak bisa masuk ke dalam kota, dan kita juga tidak akan mendapat apa-apa di kota karena memang sedang masa kelaparan. Akhirnya mati jugalah kita di dalam kota. Tetapi kalau di luar kota, di sana ada tentara musuh yang sedang berkemah. Di sana ada banyak makanan. Tetapi sana ada tentara musuh yang akan menyerang negeri kita. Peluangnya ada dua, yaitu mereka akan tidak memperdulikan kita karena kita orang kusta dan kita bisa mendapat makanan dan kita tetap bisa bertahan hidup, atau mereka akan membunuh kita. Tetap di sini kita mati, ke dalam kota kita mati, ke perkemahan musuh ada kemungkinan kita hidup. Maka mana yang dipilih, Bapak Ibu? Maka 4 orang kusta ini memilih. Di sini mati, ke dalam kota mati, ke sana masih ada peluang hidup. Mereka memilih pergi keluar. Mereka memilih pergi ke tempat perkemahan. Dan apa yang terjadi pada waktu mereka masuk ke dalam wilayah perkemahan, Tuhan yang bekerja. Akhirnya tentara-tentara musuh, mereka mendengar seperti deru ribuan tentara yang datang. Mereka ketakutan, akhirnya mereka lari mendadak meninggalkan apa saja yang ada di dalam perkemahan. Sehingga ketika 4 orang tersebut datang, tidak ada lagi orang yang menunggunya. Makanan berlimpah-limpah. Apa yang mendorong orang kusta ini melewati rasa takut mendatangi kemah musuh? Karena mereka pengen hidup. Karena mereka tidak ingin mati kelaparan. Maka tidak mau tidak mau mereka harus bertindak. Mereka harus menentukan langkah. Mau hidup atau mau mati. Dan akhirnya mereka memilih hidup walaupun ada risiko. Keinginan untuk hidup melampaui rasa takut mereka terhadap musuh. Ada determination, ada tekad yang kuat di dalam diri mereka. Mereka sudah mendengar berita dari Elisa. Mereka sudah mendengar berita yang didengung-dengungkan oleh asisten pribadi raja. Mereka mendengar dan mereka bisa menghitung berbagai kemungkinan kalau mereka harus ada di sini. Karena itu dengan keyakinan yang teguh mereka mengambil langkah. Di sini aku mati, ke dalam kota aku mati, ke tempat perkemahan mungkin aku mati, tapi mungkin juga aku hidup. Maka mari kita ke sana. Ada langkah yang nyata keluar dari keadaan yang buruk. Mereka memilih untuk pergi keluar. Mereka memilih untuk melangkah. Nah, yang ketiga, saya ingin menyampaikan contoh yaitu tentara Israel. Pada waktu itu tentara Israel ada di lembah Tarbantin. Sedang berhadap-hadapan, di sebelah sini tentara Israel, di sebelah sana tentara Filistin. Dengan jagonya, dengan seorang yang mereka andalkan yaitu Goliat. Apa yang terjadi? Tiap hari Goliat menantang. Goliat mengolok-olok Israel. Israel siap berperang. Tetapi semua
dalam kondisi ketakutan, termasuk rajanya. Siap-siap tapi takut. Siap-siap tetapi tidak ada yang berani bertindak. Siap-siap tetapi diam saja. Sampai akhirnya Daud datang. Dan ketika Daud mendengar Goliat mengolok-olok Israel dan menantang Israel, dia mulai tanya kiri kanan. Apa itu yang dia katakan? Apa yang akan diberikan hadiah oleh raja kalau ada yang berani? Dan akhirnya singkat cerita, Daud menyadari keadaan itu. Hal buruk terus terjadi. Teror dari Goliat dan Filistin terus dialami. Sehingga bangsa Israel menjadi tertekan. Mereka diam. Dan mereka memelihara ketakutan. Ketika ada orang yang berani, mereka justru mengolok-olok orang yang berani, yaitu Daud. Eliab menghardik Daud. Karena Daud menyatakan keberaniannya. Tidak ada pembicaraan yang mengarah kepada keberanian. Sampai akhirnya Daud yang berkata-kata dilaporkan kepada Saul. Dan Saul memanggil Daud. Daud kemudian tampil mewakili Israel. Bertanding melawan Goliat dan kita tahu ujung ceritanya. Goliat dipenggal kepalanya setelah kena batu lemparan dari Daud. Memakai umban. Nah, bangsa Israel dari ketakutan muncul satu orang yang berani melangkah bertindak berdasarkan keyakinan yang kuat tentang Tuhan. Dan akhirnya Daud menjadi pemenang. Bangsa Israel terlepas dari teror, dari intimidasi, dari hal-hal yang menakutkan. Nah Bapak Ibu Saudara, pandemi ini membuat banyak orang terlena. Ada yang terlena dalam ketakutan. Ada yang terlena dalam pesimisme dan akhirnya menjadi pasif. Ada yang terlena dalam kelesuan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini yang diperlukan bagi kita adalah dorongan untuk kita secara nyata bertindak. Kita tidak bisa berdiam diri, kita tidak bisa pasif, kita tidak bisa hanya berserah tanpa melakukan apapun. Kita memerlukan dorongan untuk bertindak. Dan pada pagi hari ini saya menawarkan 4 hal. Ini akan mendorong kita untuk bertindak. Kita bertindak bagi keluarga kita. Kita bertindak bagi masa depan kita. Kita bertindak bagi pelayanan kita dan sebagainya. Yang pertama, kita memiliki dorongan untuk bertindak. Karena kita punya Tuhan yang memampukan kita. Kita memiliki dorongan untuk bertindak. Karena kita punya Tuhan yang memampukan kita. Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita punya dorongan untuk bertindak? Karena kita yakin Tuhan beserta dengan kita. Tuhan memberi kemampuan kepada kita. Ini kita bukan sekedar bicara tentang modal, tentang keterampilan, tentang koneksi dan sebagainya. Tapi kita sedang bicara tentang Tuhan yang kita percayai. Tuhan yang kita hayati sedalam-dalam hati kita. Dia yang menyertai kita dan memampukan kita. Dia yang dulu pernah menolong kita berkali-kali. Dia yang telah pernah melepaskan kita dari berbagai kesulitan. Dia juga yang terus beserta dengan kita.
Itulah yang membuat kita berani bertindak, berani bergerak, berani mengerjakan, memulai apa saja yang bisa kita kerjakan. Karena apa? Karena Tuhan memampukan kita. Tuhan mau kita bertindak. Tuhan mau kita bergerak. Bagi keluarga kita, bagi masa depan kita, bagi pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Mari kita terus bergerak. Yang kedua, kita memiliki dorongan untuk bertindak. Karena kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Kita memiliki dorongan untuk bertindak. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang punya tanggung jawab. Kita memiliki tanggung jawab. Karena itu kita tidak pernah memilih untuk berdalih atau mencari-cari alasan. Kita memilih bertanggung jawab. Ini aku sebagai kepala keluarga. Ini aku sebagai orang yang masih muda. Ini aku sebagai ibu rumah tangga. Aku punya peran, aku punya tanggung jawab. Kita lebih memilih bertanggung jawab daripada berdalih. Karena kita tahu bahwa dalih hanya menghasilkan permakluman orang. Dalih, alasan hanya menghasilkan permakluman orang. Oh begitu ya, orang maklum. Tetapi kita sadar-sadarnya, dalih tidak pernah membawa kita kepada kemajuan dan kemuliaan. Dalih tidak pernah membawa kita kepada kemajuan dan kehormatan. Justru dalih melumpuhkan ide. Dalih membunuh semangat dan daya juang. Kita dipanggil untuk bertanggung jawab. Amin. Karena itu kita memilih bertanggung jawab. Kita memilih mengambil peran yang memang diberikan Tuhan kepada kita dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Kita tidak menyerah. Kita tidak mencari-cari alasan supaya orang mengerti kita. Panggilan untuk bertanggung jawab itu terus ada dalam hati kita. Sehingga kita bangun, kita berdiri, kita bergerak. Apa saja yang bisa kita kerjakan, apa saja yang dijumpai tangan kita untuk kita kerjakan, kita kerjakan. Karena apa? Karena kita memilih bertanggung jawab. Kita bukan pengecut, kita bukan orang yang lemah, kita tidak menyerah. Tapi kita yang disertai oleh Tuhan. Kita memilih untuk bertanggung jawab. Yang ketiga, kenapa kita punya dorongan untuk bertindak terus? Kita punya dorongan untuk bertindak karena kita punya dignity, punya martabat, kita punya kehormatan. Karena kita orang-orang yang punya kehormatan. Karena itu kita bertindak. Kita orang-orang yang terhormat. Orang yang terhormat tidak mau menjadi beban bagi orang lain. Orang yang terhormat tidak mau menjadi terhina karena dia tidak melakukan apa-apa. Kita adalah orang-orang yang punya dignity. Sehingga kita lebih memilih melakukan apapun. Mengalami kesulitan pun kita rela. Kita mengalami ketidaknyamanan pun kita bersedia. Karena apa? Karena kita memilih untuk menjadi orang-orang yang terhormat. Paulus banyak memberi contoh kepada kita. Meskipun sebetulnya dia punya hak untuk mendapatkan bagian yang harus dia terima sebagai hamba Tuhan. Tetapi dia memilih bekerja. Dia memilih untuk membiayai dirinya bersama tim. Karena apa?
Karena dia memilih sebagai orang yang terhormat. Ada waktunya dia mendapatkan sumbangan, bantuan dari banyak orang. Tapi ada saatnya ketika dia harus menegakkan kehormatan. Dia tidak mau jadi beban bagi siapapun. Itulah kita. Amin. Kita memilih untuk menjadi orang-orang yang punya kehormatan. Karena kita tidak mau menjadi beban bagi banyak orang. Walaupun itu tidak mudah. Walaupun itu menuntut kerja keras. Rasa capek. Tapi itu mendatangkan kehormatan bagi kita. Orang yang bertanggung jawab, mereka punya dignity. Mereka punya martabat. Mereka punya kehormatan. Bukan karena harta dan penampilannya, tetapi karena kemandirian karakternya. Kehormatan karena kemandirian karakternya. Kita mau menjadi orang-orang yang demikian. Kita punya martabat, kehormatan diri. Karena kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Kemuliaan hidup. Karena kita tidak menjadi beban bagi siapapun. Amin. Dan yang terakhir, kenapa kita punya dorongan untuk bertindak? Karena kita berpikir bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita terus bertindak, bergerak. Karena kita tidak hanya memikirkan diri sendiri. Karena apa? Karena kita mau tetap bisa melayani Tuhan dan mendukung pekerjaan Tuhan dengan harta kita, dengan waktu kita, dan dengan talenta kita. Kita tidak pernah menjadikan pandemi menjadi alasan untuk kita mundur dari pelayanan. Tapi justru karena seperti ini, panggilan itu lebih kuat ada di dalam dada kita. Untuk kita mendukung pekerjaan Tuhan. Justru dalam kondisi yang sulit seperti ini, kita menjadi menghayati artinya memberikan persepuluhan ke dalam gereja. Memberikan dukungan keuangan kepada pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena kondisi sedang sulit. Sementara pelayanan demikian terbuka lebar di depan kita. Kita tidak pernah menjadikan pandemi sebagai alasan. Tapi justru mendorong kita untuk bergerak, bekerja. Supaya kita tetap bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Dalam harta kita. Melalui talenta kita dan waktu kita. Ini waktunya kita melayani Tuhan. Waktunya justru lebih lagi kita tingkatkan. Kita orang-orang yang disertai Tuhan. Kita adalah orang-orang yang memiliki panggilan untuk bertanggung jawab. Kita orang-orang yang punya kehormatan untuk tidak menjadi beban bagi siapapun. Kita adalah orang-orang yang memiliki panggilan dari Allah yang mulia untuk melayani Dia dan mendukung pekerjaannya melalui harta kita, melalui waktu dan talenta kita. Karena itu ketakutan tidak menghalangi kita, kemalasan tidak menghalangi kita. Kita terus bergerak, kita terus maju dan kita terus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mari jangan terlena dengan kepasifan. Jangan terlena dengan berita buruk dan pesimis. Jangan terlena dengan ketakutan. Karena Allah beserta dengan kita. Karena kita harus bertanggung jawab untuk keluarga kita, untuk masa depan kita, dan untuk panggilan Allah bagi kita semuanya. Tuhan beserta kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus,
Sepanjang Alkitab betapa banyak tokoh yang demikian. Wanita yang pendarahan, yang mampu melewati batas-batas kekuatan dia. Untuk bisa menjamah jubah Yesus. Mujizat terjadi. Banyak tokoh lagi yang lain, dan pagi ini Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu. Yang memberi dorongan kuat kepada kami untuk bertindak, untuk melangkah, untuk tetap bergerak di dalam kehendak-Mu, di dalam tuntunan-Mu Tuhan. Kami doa setiap kami, semua kami jemaat Tuhan. Engkau menjadi sumber kekuatan kami, sumber keberanian kami, sumber semangat kami untuk bergerak, untuk bertindak. Berkati jemaat-Mu, apapun usaha, pekerjaan, studi mereka, berkati Tuhan. Biar hati kami, roh kami terus menyala-nyala dan melayani Engkau ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati Engkau yang membuat berhasil, beruntung dan memuliakan Engkau. Apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami menjadi anak-anak-Mu yang bertanggung jawab. Untuk apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Seperti Engkau yang telah mempercayakan talenta kepada kami. Biar talenta itu terus kami kembangkan. Sehingga Engkau disukakan melalui pengembangan talenta kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Pulihkan, segarkan kembali ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang berkesusahan Tuhan hiburkan. Tuhan hiburkan. Oh, kuatkan hati mereka bahwa mereka tidak pernah berjalan sendiri. Engkau selalu beserta dengan kami. Haleluya, Tuhan kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Terus Tuhan beri hikmat kepada pemerintah kami. Berikan otoritas dan wibawa ilahi kepada pemerintah kami. Supaya pemerintah kami bisa Tuhan mengambil langkah-langkah yang baik, yang benar. Yang mendatangkan kemajuan, yang mendatangkan pemulihan bagi kota kami, bagi bangsa kami. Berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, sampai lurah, RT, RW, semua. Bersama-sama masyarakat, bersama-sama bangsa kami Tuhan. Menuju menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang siap dipakai Tuhan. Untuk alat keselamatan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu, berkati seluruh pelayanan kami, baik pelayanan online maupun pelayanan apapun yang kami lakukan. Semua sel group Engkau memberkati. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama dan mari kita menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan beserta dengan kita. Mari terus bergerak di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, salam dari istri saya. Kami semua sudah rindu, tetapi mari terus tetap semangat di dalam Tuhan. Ikutin ibadah online, ikutin pelayanan online kami, baik renungan harian, renungan singkat yang setiap hari disiarkan, maupun pelayanan online kami di YouTube, di Instagram, di Facebook, di Spotify, dan sebagainya. Tuhan memberkati. Haleluya.